Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Negeri Makassar dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi PTIK, ingin memaparkan tugas dari mata kuliah Elektronika, Analog, dan Digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tauhid Sidi Makulau dengan NIM 200209501007. Kita mulai. Elektron, proton, dan neutron. Elektron merupakan satu dari tiga materi yang menyusun struktur atom, yakni inti atom dan elektron. Setiap materi atau benda pada dasarnya terdiri atas atom, dan atom terdiri atas nukleus dan elektron. Proton, neutron, dan elektron menentukan karakteristik kelistrikan setiap materi. Hal itu menjadi penentu setiap materi dapat digolongkan sebagai konduktor, semikonduktor, atau isolator. Proton bermuatan listrik positif dan elektron bermuatan negatif. Jika sebuah benda kekurangan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan positif. Akan tetapi, jika sebuah benda kelebihan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan negatif. Sedangkan jika jumlah muatan negatif dan muatan positifnya sama, maka benda tersebut disebut dengan netral. Dalam sebuah atom, proton merupakan inti atom dan elektron mengorbit di sekelilingnya. Akibatnya, elektron mudah bergerak, sedangkan proton yang merupakan inti sulit bergerak. Elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Selanjutnya ada penghantar listrik. Penghantar adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Setiap bahan memiliki susunan atom yang berbeda. Letak proton pada setiap bahan tidak sama dan tidak teratur. Elektron-elektron selalu mengelilingi proton karena antara proton dan elektron ada gaya tarik. Besarnya gaya tarik ini tergantung pada jarak antara proton dan elektron-elektron. Bahan yang dipakai dalam teknik listrik dan teknik elektronika dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Kita masuk ke konduktor. Konduktor merupakan suatu bahan yang dapat menghantarkan listrik. Bahan mempunyai banyak elektron-elektron bebas sehingga dengan mudah dapat dipengaruhi keadaan sekitarnya. Elektron-elektron bebas ini dapat meninggalkan daya tarik proton apabila mendapat pengaruh dari luar berupa tegangan listrik, pukulan, atau panas. Tegangan listrik ini menyebabkan elektron bebas bergerak atau mengalir. Aliran atau gerakan elektron ini mengakibatkan arus listrik. Pada umumnya, bahan pengantar atau konduktor terbuat dari logam, karena hampir semua logam dapat digunakan sebagai penghantar listrik. Misalnya tembaga, besi, perak, krom, nikel, dan sebagainya. Selain logam, ada juga penghantar yang terbuat dari bahan non-logam, seperti arang, karbon, dan granit. Sifat-sifat konduktor, yang pertama ada daya hantar panas, memiliki daya hantar listrik, koefisien temperatur tekanan, daya elektrotermo, kekuatan tegangan listrik, dan koefisien suhu tahanan. Yang ketiga ada isolator. Bahan isolator adalah jenis bahan yang sulit menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan oleh bentuk struktur atomnya. Elektron terikat kuat oleh protonnya. Elektron dapat terlepas dari ikatannya apabila tegangan dari luar jauh lebih besar dari daya listrik intinya, yaitu dengan memberikan tegangan listrik yang sangat tinggi. Isolator terbaik adalah isolator yang mampu mengisolir listrik panas sampai tak terjadi kebocoran. Salah satu contoh isolator terbaik adalah karet. Bahan ini sangat baik mengisolasi listrik maupun panas. Dalam penerapannya, isolator sering digunakan secara bersamaan dengan konduktor. Pada kabel listrik, isolator berfungsi untuk membungkus kawat tembaga agar tidak terjadi sengatan arus listrik.
Sifat-sifat bahan isolator. Yang pertama, tahan terhadap listrik. Yang kedua, mengikuti gerak mekanis dan dari bahan yang disekat. Yang ketiga, tahan terhadap panas dan tahan terhadap kelembaban udara. Selanjutnya ada semikonduktor. Suatu bahan yang tidak dapat digolongkan penghantar tetapi tidak pula dapat digolongkan sebagai isolator disebut bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor adalah bahan pengantar listrik yang tidak sebaik konduktor, akan tetapi tidak pula seburuk isolator, yang sama sekali tidak menghantarkan listrik. Pada dasarnya, kemampuan menghantar listrik semikonduktor berada di antara konduktor dan isolator. Contoh bahan semikonduktor adalah silikon, selenium, germanium, dan metal oksides. Komponen-komponen penting yang membentuk sebuah peralatan elektronika seperti transistor dan dioda adalah komponen elektronik aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor. Oleh karena itu, bahan semikonduktor memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan teknologi elektronika. Semikonduktor yang telah dilalui proses doping, yaitu semikonduktor yang impurity atau semikonduktor yang siap menjadi komponen elektronika, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu N-type. Semikonduktor dikatakan N-type karena semikonduktor jenis ini pembawa muatannya adalah terdiri dari elektron. Elektron adalah bermuatan negatif sehingga disebut dengan tipe negatif atau N-type. Pada semikonduktor yang berbahan silikon, proses doping dengan menambahkan arsenik atau antimoni akan menjadikan semikonduktor tersebut sebagai N-type semikonduktor. Terdapat dua pembawa muatan atau charge carrier dalam N-type semikonduktor, yakni elektron sebagai majority carrier dan hole sebagai minority carrier. Yang kedua adalah P-type. Semikonduktor dikatakan P-type karena semikonduktor jenis ini kekurangan elektron atau disebut dengan hole. Ketika pembawa muatannya adalah hole, maka semikonduktor tersebut merupakan semikonduktor bermuatan positif. Pada semikonduktor yang berbahan silikon, proses doping dengan menambahkan indium akan menjadikan semikonduktor tersebut sebagai P-type semikonduktor. Dua pembawa muatan yang terdapat pada P-type semikonduktor adalah hole sebagai majority carrier dan elektron sebagai minority carrier. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.